Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku, saudaraku. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Iya, subscribe dulu sebelum Anda menontonnya. Oke? Oke, sahabatku, selamat berjumpa kembali, saudaraku. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan pakar tokoh pendidikan kewirausahaan. Beliau adalah Bapak Doktor Nyaris. Karena kurang disertasi, saudaraku, jadi Doktor Nyaris. Bapak Doktor Teguh Purnama. Purnama sih. Prianto. Purnama, lupa, maaf. Bapak Doktor Teguh Prianto. Beliau orang yang hari ini memiliki posisi selain sebagai guru kewirausahaan di SMK-nya, beliau juga seorang ketua MGMP Kewirausahaan. PKK, Ya, produk kreatif kewirausahaan. MGMK apa singkatannya? PKK, MGMK, MGMP, musyawarah guru mata pelajaran PKK, produk kreatif kewirausahaan se-Jawa Barat. Ya. Oke, Pak. Hari ini saya akan ngobrolin tentang problematika pendidikan kewirausahaan Ya. di SMK. Karena kita semua tahu SMK adalah sumber pencetak tenaga kerja, Ya. sekaligus mestinya menjadi sumber pencetak wirausaha. Ya. Nah, gimana Pak dengan pengalaman Pak Teguh? Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, satu hal yang sering kali kita lupa bahwa segala sesuatu itu kan dilihat tujuannya dulu. Nah, SMK itu didirikan dengan tujuan dulu kita mengenalnya BNW, bekerja melanjutkan wirausaha. Bekerja melanjutkan wirausaha, BMB, ya mobil aja. Iya, makanya SMK itu mobil yang kelas eksekutif gitu. Ya. Sehingga hanya orang-orang terpilih yang mestinya bisa masuk SMK. Oke. Nah, bergulir seiring perubahan dan tuntutan global termasuk nasional kita, perubahan kurikulum terjadi. Nah, sehingga tujuan yang dikenal dulu BMB sekarang berubah menjadi B or W. Ya. B or W, bisnis or W, wirausaha. Oke. Kenapa? Karena memang kita sekarang berada pada fase yang luar biasa potensial. Kalau terkelola dengan baik, itu akan menjadi energi luar biasa. Ini terkait dengan bonus demografi nasional. Betul. Oke. Jumlah penduduk usia produktif 16 sampai 55 tahun itu kita sudah melebihi setengahnya. Artinya itu bisa menjadi bom waktu, Iya. yang sangat potensial, atau sekaligus bisa jadi malapetaka bagi sejarah negeri ini. Iya. Faktanya Ya. dari sekitar 51-52% anak muda kita ini berusia produktif ini berada di usia SLTA sekarang. Nah, jadi kalau ingin membuat Indonesia katakan 20-30 tahun yang akan datang terbaik, ya kelola anak SLTA sekarang. Nah, SLTA itu kan ada dua, ada SMA, ada SMK. Jumlah kita sekarang SMK lebih banyak daripada SMA. Oh, berarti animo orang untuk berpendidikan di SMK itu lebih banyak. Iya, alasannya sederhana, ekonomi, praktis. Oke, praktis. Ya, karena di SMK diajari vokasional. Ya, intinya kan lulus mau kerja. Oke, nah, karena inginnya lulus kerja, ya, gitu ya. Kalau istilah saya kerja dan ngerjain. Nah, yang bagian yang kedua ini sebenarnya sudah diakomodir oleh kurikulum terbaru, di mana kurikulum terbaru ini lebih memfokuskan SMK itu kalau tidak menghasilkan tenaga kerja profesional menengah gitu kan, bekerja atau berwirausaha, itu wirausaha mandiri. Oke, sekarang dengan dua tujuan utama menjadikan SMK sebagai dalam tanda kutip pabrik pekerja, Ya. dan pabrik wirausaha. Sekarang implementasinya di lapangan itu seperti apa, Pak? Kedua program tersebut. Saya tidak membahas banyak tentang bagaimana menghasilkan pekerja ya, karena itu sudah domainnya teman-teman guru kejuruan otomatis. Artinya Bapak ini
kalau masih ngajari orang jadi pekerja ya, sama dengan garami lautan. ya kan sudah ya, Sudah banyak yang ngajari jadi pekerja gitu lah ya. Memang sudah ya, kalau tidak dibilang 50-50 setidaknya 80-20 sebenarnya orang di pendidikan di SMK itu ya dominan untuk kejuruan, keahlian khusus supaya nanti lulus bisa kerja gitu. Nah, yang ingin saya sampaikan, kalau kita bedah kurikulum SMK, kurikulum kejuruannya ya, namanya kurikulum program kompetensi keahlian, sebenarnya 24% isinya itu kewirausahaan. 24%. Ya, sehingga 76% itu adalah yang keahlian khusus yang tadi gitu kan. Ya. Nah, sehingga sebenarnya idealnya kan begitu selesai lebih berpotensi bekerja kan. Ya. Daripada berwirausaha. Nah, karena tadi 76 sama 24 ya, perbandingannya gitu ya. Itu kalau dilihat dari konten kurikulum ya. Nah. Jadi tapi fakta kita memang agak sulit gitu kan. Lulusan kita masih saja menjadi tingkat pengangguran tertinggi. Kalau nggak salah 11,3% ya secara nasional SMK menjadi penyumbang pengangguran ya, terbesar ya. Tertinggi dibandingkan dengan lulusan semua dari jenjang pendidikan yang lain ya. Oh, Jadi SMK masih beban nasional lah kira-kira begitu. 11,3% itu pada bulan September. Sedangkan ya mengapa sebanyak ini ya karena memang pada bulan Agustus atau Juli Agustusnya itu lulusan baru. Tapi nanti turun pada bulan Februari, ini survei BPS ya, pada Biro Pusat Statistik, Badan Pusat Statistik bahwa sampai dengan bulan Februari itu turun dari 11,3. Karena udah sekian waktu ya, satu semester itu sudah pontang-panting kemana-kemana di lamar pekerjaan ya. Ya, TPT-nya turun lah. Sudah nenteng stok map coklat kemana-mana lah kira-kira. TPT-nya turun jadi 8%, kisaran 8%. Jadi kalau 11 turun ke 8, artinya kan yang benar-benar terserap akhirnya kan cuma 3%. Sekarang kalau dikhususkan program kewirausahaannya sendiri, Pak, di internalnya seperti apa? Harusnya kita menjadi lebih terbuka dengan data ini. Jadi kita lebih punya energi untuk mengoptimalkan alternatif ini gitu kan. Jadi udah jenuh lah di sana itu dan mereka memang sudah ada support yang lain. Nah, bagaimana sekarang di kewirausahaan? Di kewirausahaan, kalau kita tanya ke anak SMK ketika mau memilih sebuah program kalian atau mau sekolah di SMK, rata-rata memang kerja. Hampir tidak ada yang kerja. Ya karena memang orang mau masuk ke SMK rata-rata awalnya mindset pekerja. Siap bekerja ya. Nah, jadi saya menangkap di sini ada permasalahan pertama, sebenarnya harusnya disosialisasikan juga sejak awal. Loh, artinya ini berhubungan dengan background sebelum anak ini sekolah dalam konteks ini keluarga. Ya. Karena keluarga ternyata juga banyak yang mindset karyawan. Iya, pokoknya sekolah nanti biar kerja. Ya kan? Kalau kerja kan gitu jatuhnya. Motif ekonomi semacam itu kadang berbahaya. Karena prakteknya kan misalkan orang tua bisa saja segala hal dilakukan yang penting anaknya ada sekolah. Bukan, dari sekolahnya itu apapun katakan utang dijual, barang dijual dan seterusnya. Bahkan menyogok. Iya. Itu sering terjadi loh bayar akhirnya itu. Dan itu berpengaruh pada hipotesa kita aja ya. Itu akan berpengaruh pada mentalitas. Saya nanti ketika kerja harus segera balikin duitnya. Maka dengan segala cara gitu ya. Jadi memang bukan niat murni dari anak. Sekarang begini Pak, mindset seperti itu. Sekarang Bapak mengelola guru-guru kewirausahaan. Seberapa berat sih itu untuk merubah mereka? Saya mencatat ada 13 permasalahan. Ya, itu hasil observasi saya, diskusi dengan teman-teman, observasi ke 27 kabupaten kota di Jawa Barat. Karena kebetulan 13 itu apa aja Pak? Saya tidak apa seluruhnya, tapi kurang lebih begini. Yang pertama yang dominan adalah tujuan. Ya, pembelajaran kewirausahaan bermasalah dengan tujuan, tidak definitif dan tidak dikuasai dengan betul bahwa tujuan pelajaran ini menghasilkan wirausaha, menghasilkan pengusaha. Implementasinya karena tidak paham jadi teori ya. Resikonya nanti akan banyak. Sama dengan misalkan Pak Salim, mohon maaf, punya uang sekoper datang ke terminal. Tapi setelah sampai di terminal nggak tahu sebenarnya mau pergi kemana. 3 bulan yang akan datang tetap aja di terminal. Saya kasih STB gitu. Jadi Anda sendiri nggak tahu tujuannya. Saya cuma ke Bogor. Ke Bogor itu uang 10.000 udah nyampe. Jadi tujuan kewirausahaan di SMK
itu tidak jelas. Bukan gitu. Tujuan bahwa SMK itu harus menghasilkan wirausaha itu. Tujuan bahwa SMK harus melahirkan wirausaha itu belum diyakini betul. Oleh gurunya, oleh siswanya, oleh itulah yang terjadi akhirnya menimbulkan kewirausahaan hanya menjadi sebuah pembelajaran teori. Ya, jadi sama dengan orang belajar renang hanya hafal lebar kolam renangnya. Tapi nggak pernah nyebur ke kolam, ya nggak bakal jadi renang, gitu kan? Sebuah soal cerita tentang lebar luas kolam renang diketahui panjang sekian, dalam sekian, gitu lah. Lebar panjang suhu air sekian, tapi nggak pernah masuk. Bukan itu maksud saya. Nah, berapa luasnya? Dihitung aja, panjang kali lebar 2 kali 5, 10 meter persegi. Tapi begitu datang ke kolam, berapa luas kolam ini? Tetap nggak bisa ngitung, walaupun dikasih meteran. Kenapa? Ini malah bertanya, ini berapa lebarnya, berapa panjangnya, Pak? Jadi dia nggak pernah tahu 2 meter itu kan hasil ukuran, 5 meter itu hasil ukuran. Jadi ketika melihat tuh, oh ini 10 meter karena ini lebarnya, dia nggak melihat benda aslinya. Itu masalah pertama ya, masalah tujuan. Sekali lagi ada 13, tapi yang paling dominan saya hanya sebutkan beberapa saja. Ya, yang kedua misalkan di sebuah lembaga pendidikan tentu bagian terpentingnya adalah kurikulum. Core business kurikulum. Nah, dalam hal kurikulum kewirausahaan atau sekarang namanya produk kreatif kewirausahaan, itu masalah seriusnya adalah pemahaman tentang kurikulum itu belum dikuasai oleh guru kita, gitu kan. Loh, emang itu nggak ada proses Pak, pelatihan atau proses pemahaman kurikulum kan mestinya ada dong. Ada, itu ada. Cuma kan gini Pak, pertama kewirausahaan itu dulunya memang teori kewirausahaan. Dulu hanya kewirausahaan. Kurikulum atau mata pelajaran kewirausahaan itu dulu peralihan ada 4 proses yang sebelumnya pernah kita bicarakan. Dinamika perubahan kurikulum SMK lebih konkretnya adalah kurikulum kewirausahaan. Apa saja? Kita pernah mengenal kurikulum kewirausahaan saja. Nah, terus kemudian kita ini fokusnya kurikulum kewirausahaan itu fokusnya dagang sebenarnya. Nah, itu. Terus kemudian transformasi kurikulum berubah menjadi prakarya dan produk tertentu. Karena kalau kemarin dianggap sebagai wah ini akan hanya dagang saja, belum tentu masuk ke semua mata pelajaran yang lain, program keahlian atau jurusan yang lain. Ya udah sekarang jadi prakarya. Cuma celakanya prakarya itu udah ada produk konkret. Produknya dibagi menjadi 4 kategori. Ada produk budidaya, rekayasa misalkan gitu kan, terus kreativitas, kerajinan, handicraft gitu. Nah, masalahnya adalah misalkan anak mesin mengerjakan produk yang namanya olahan barang limbah. Oke, mungkin kalau limbahnya oli oke. Tapi kalau mengerjakan limbah sabun, kain perca, dan itu menjadi kurikulum nasional berlaku dari Aceh sampai Papua, kan jadi silakan. Nah, akhirnya kurikulum ini dirubah lagi. Sudah sampai ke produk konkret sudah betul. Nah, tapi ujung-ujungnya ini hanya ngajari orang produksi. Akhirnya membuat sesuatu tapi belum tahu dijual. Nggak ngerti jualannya, nggak ngerti dia kembali lagi akhirnya hanya bisa jadi tukang. Ya, terus yang ketiga, udah ada lagi gabungan dari keduanya, dari kewirausahaan dan produk namanya PUPK. Pengelolaan usaha produk kreatif. Jadi terminologinya dirubah. Jadi membuat produk kreatif baru dikelola usahanya. Jadi ini para pengambil kebijakan hanya pandai mengambil narasi, pandai mengambil judul, hanya pandai mengambil tema, tapi tidak mengkreat wirausahanya secara nyata. Lebih banyak ke teori-teori lagi gitu akhirnya. Ya, karena memang itu kan dinamika berkembang. Tapi saya pikir dinamika makin bagus. Nah, terakhir ketika 2018 kemarin itu sudah ini ditransit lagi menjadi yang baru namanya produk kreatif kewirausahaan. Nah, produk kreatif kewirausahaan itu bahwa kewirausahaan itu bagian dari yang seharusnya dilakukan oleh SMK, karena apapun keahlian itu ujungnya harus bisa melakukan bisnis. Makanya kurikulum ini tidak dimasukkan ke dalam pelajaran yang berlaku untuk semua SMK, apapun jurusan yang kurikulumnya isinya sama, tidak. Tapi dimasukkan ke program khusus. Tiap kejuruan pasti punya program. Artinya akan menjadi program pilihan dong kalau begitu. Menjadi kulminasi malahan.
Contoh, saya belajar listrik, maka di bagian akhir dari kurikulum listrik adalah bisnis apa yang berhubungan dengan listrik. Jadi pada titik ini kita dipaksa, saya menyebutnya kurikulum yang implementatif harusnya. Nah, jadi nggak asal bisnis, nggak asal buat. Kelemahan kita kan bisa membuat SMK itu produknya banyak, luar biasa banyak, cuma nggak bisa jual. Ya, itu masalahnya. Terus karena apa? Karena untuk menjual tidak cukup hanya belajar produksi, tidak cukup hanya ngerti barang, ya, tapi ada mental. Karena ke 70% tadi hanya main. Nah, situ. Sekarang gini, di mental dibangun nggak Pak mental bisnis seorang wirausaha di SMK gitu? Nah, dengan kurikulum yang baru ini ada 2 mata pelajaran sebenarnya yang digabung. Saya harus bedah ini kurikulum supaya kita semuanya memahami. Jadi proses kewirausahaan itu sebenarnya dibangun dari mata pelajaran sebelumnya ketika di mental wirausahanya tadi, ketika di pelajaran sebelumnya yang namanya SIMDIK, Sistem Informasi Komunikasi Digital. Nah, fatalnya teman-teman SIMDIK itu kadang menganggap SIMDIK itu pelajaran komputer, keterampilan komputer dan pengelolaan informasi. Akhirnya Word, Excel, nanti loh saya selesaikan. Nah, ini yang menjadi pekerjaan kami harus berkolaborasi. Nah, intinya sekarang di SIMDIK itu isinya cuma 3. Komputer itu hanya alat, tapi komputer untuk apa? Nah, itulah kurikulum yang baru. Apa? Di SIMDIK itu yang pelajari 3 hal. 1, untuk mengembangkan kreativitas. Apa itu kreativitas? Memikir sesuatu dengan cara baru, dengan nilai tambah baru. Itu di kreativitas. Jadi, ketika saya orang listrik, dengan ilmu komputer, saya akan menjelajah pekerjaan apa sih listrik, peluang-peluang apa sih listrik. Nah, itu yang harus dipakai. Artinya, kalau saya dengar ceritanya dari awal Bapak ini kan bagaimana pendidikan di SMK itu masih berkutat pada satu teori, yang kedua pada praktek produksi, praktek berkreatif. Nah, pertanyaan berikutnya adalah ada nggak materi? Karena saya tahu saya gini, menjadi wirausaha itu hal terberat itu adalah pada mentalitas dan mindsetnya, Pak. Nah, yang seperti ini seperti apa ini dibangunnya di SMK? Sebentar, saya harus merunut ini karena memang ini kan satu kesatuan. Di mana kita memainkannya? Ilmu alatnya itu diadakan di SIMDIK tadi, baru 1 ya. Yang kedua adalah, nah di 1 ini ketika ngomong mental wirausaha kan sekarang sudah mulai terbuka. Jadi menjadi pesannya itu di sana bahwa ternyata peluang menjadi satu entry untuk masuk ke dunia bisnis di listrik itu ternyata tidak cuma jadi tukang pasang listrik, benerin lampu di tiang, bukan cuma itu, manjat kabel putus, bukan itu, ternyata ada berbagai peluang itu yang diolah di sini. Gila, artinya mencoba menciptakan, meng-create peluang-peluang usaha. Hanya tentang itu saja dulu. Nah, nanti tentang bagaimana bisnisnya nanti di kelas 11. Oleh karena itu, pelajaran kewirausahaan kita dengan nama baru PKK itu dimasukkannya di kelas 11. Berapa jam sih Pak? PKK itu dari kelas 1 sampai kelas 3 tahun itu? Proporsi kurikulum itu 24%. 24% dari kurikulum produktif. Iya, enggak, kalau dijamkan itu berapa jam? Ke antara 7, 8, 10, dan 12 per hari? Per minggu? Per minggu. Jadi per minggu sampai 12 jam? Iya, untuk yang selama 3 tahun? Selama kelas itu tadi, selama kelas 2 atau kelas 11, 12. Banyak banget loh artinya itu waktu. Banyak, 24%. Iya. Nah, balik lagi. Jadi ilmu alat ini juga menjadi masalah serius yang salah persepsi dari teman-teman guru komputer. Yang kita ajarkan bukan komputer. Kalau yang diajarkan komputer nanti yang menang anak-anak jurusan komputer saja. Sedangkan semua orang harus menggunakan komputer sebagai alat untuk membaca program. Nah, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana komunikasi dalam digital. Sehingga bisnis ke depan itu nggak bisa dipungkiri dari digital. Oke. Nah, yang ketiga adalah networking. Jadi alat untuk menuju wirausaha itu networknya udah betul. Kalau saya anak jurusan listrik, saya punya jaringan supplier kabel, supplier beton tiang listrik, itu jaringan saya. Oke. Ya, itu anunya ya, nanti realisasi itu sudah harus dibuat di kelas 10. Nah, waktu kelas 10 itu di kejuruan yang lain itu sudah diajarkan teori-teori dan praktek-prakteknya. Nah, ketika kelas 11 sudah punya alatnya, sudah keterampilannya, sekarang bisnisnya dijalankan. Pelajaran kewirausahaan dimulai di kelas 11. Apa pelajaran? 11, 12 untuk 2 tahun untuk program 3 tahun SMK, untuk yang 4 tahun sampai di kelas 4. Ini 12 jam. Oke, sekarang dari semua problem atau tadi yang Bapak semua paparkan, problem utamanya kenapa kok masih menjadi sumber pengangguran? Kenapa tidak menjadi solusi atas
sesungguhnya banyaknya kesempatan, mestinya mereka benar-benar jadi wirausaha dong. Balik lagi, memahami bahwa tujuan SMK itu bekerja dengan wirausaha sampai di situ harus selesai. Sekolah ketika menjadi mahasiswa baru harus mensosialisasikan Anda anak-anak itu ada 2 pilihan, nanti Anda menjadi pengusaha atau menjadi pekerja. Itu harus clear. Oh, jadi rupanya berkutat di situ nggak selesai. Bentar dulu, di situ. Itu kan input, kita bicara input. Nah, itu prosesnya ada di kelas 10 dikasih alatnya, di kelas 11 eksekusinya. Nah, ketika eksekusi berarti masalahnya ada di mana? Ada di guru. Oh, gurunya ternyata tidak punya link. Bukan tidak punya. Atau gurunya bukan wirausaha. Itu diantara yang misalkan bagaimana saya mencetak wirausaha, ngajarin wirausaha, usaha sendiri enggak. Nah, jadi karena saya lihat begini, beberapa kali case ya yang di lapangan saya lihat guru wirausaha itu, Pak, dia hanya comotan karena dia di rumah punya warung. Padahal dia sesungguhnya bukan sarjana ekonomi, bukan hanya di rumah punya warung. Ada juga yang dia belajar manajemen pakai. Bahkan kadang-kadang yang saya lihat itu ya kompetensinya itu tidak semestinya. Tapi tetap dipaksakan aja. Nah, sebenarnya yang sekarang lebih ada semacam paksaan bahwa ya buat apa ilmu panjang diajari punya keahlian listrik kalau nggak punya bisnis dengan listrik, itu kan sudah selesai di kelas 10. Nah, jadi eksekusinya sekarang kuncinya ada di guru. Nah, guru itu maaf harus pintar membaca, oh siapa yang saya ajar, punya keterampilan apa gitu. Ya, jadi sedikit oke, mungkin saya bukan pebisnis listrik, tapi setidaknya dia harus punya naluri bahwa oh ini anak-anak listrik berarti. Masalahnya mindsetnya guru itu pengennya jadi pekerja, jadi PNS. Berarti balik ke permasalahan pertama, tujuan. Karena semua ingin cari penghasilan tetap, Pak, pendapatan tetap, Pak. Guru itu mencari pendapatan tetap. Sementara anak diajarin tetap berpendapatan. Nah, ini kan nggak nyambung, Pak, antara dirinya dengan yang diajarkan. Dirinya seorang guru, realitas hidupnya dia dengan pendapatan tetap, gitu kan, dengan gajian dan seterusnya. Sementara akan mengajari orang tetap berpendapatan, yang tidak jelas kapan hasilnya, bagaimana, tapi ya akhirnya nggak nyambung di sini. Ini kadang yang nggak nyambung, Pak, dengan sini. Setelah pertama kita menetapkan ternyata kita punya masalah serius dengan tujuan, yang kedua adalah mindset guru. Guru kewirausahaan harus berubah mindset menjadi teacher-trainer. Nah, itu para guru kewirausahaan, teacher-trainer ini mestinya menjadi prioritas. Mindset yang harus dia bangun juga. Mindset yang harus dia bangun. Repotnya, Pak, membangun mindset itu tidak cukup sehari, seminggu, sebulan. Tapi itu melawan kehidupan masa lalu orang. Beberapa teori itu justru dibuat, apa yang kita lakukan hari ini itu sesungguhnya adalah implementasi dari otak bawah sadar yang kita bangun pada saat kita usia di bawah 10 tahun. Saya membuat ilustrasi yang lain. Contoh, bahwa anak listrik, saya contohnya tadi lah listrik. Anak listrik itu nanti bekerja sebutnya di PLN. Pertanyaan saya, apakah gurunya harus berpengalaman bekerja di PLN? Kan tidak. Tidak harus. Kalau udah usaha kan tidak harus begitu. Pak Salim guru saya di jurusan listrik ini, Pak Salim ternyata adalah sarjana teknik atau pendidikan jurusan teknik listrik. Atau sosial budaya lah misalnya. Bukan. Saya ngambil clean-nya dulu. Anda memang guru listrik gitu kan, sarjana listrik, tapi mengajari saya gitu kan tentang wirausaha dengan listrik, kira-kira cocoknya berapa persen? Kan Anda tahu. Tapi gini loh, Pak, di kewirausahaan itu kan menurut aku juga agak berbeda dengan mata kuliah yang lain ya. Mata kuliah yang lain itu dituntut, mata pelajaran yang lain dituntut guru itu linear dengan kuliahnya. Sementara di kuliah itu kan di kewirausahaan itu tidak mengenal ini. Justru ini tidak. Gimana itu? Tidak begini, Pak. Jadi gimana itu? Saya ingin menyatakan tadi contoh dulu. Ketika saya sebagai siswa SMK listrik harus bekerja, saya bukan pengen jadi pengusaha, saya ingin jadi pekerja PLN, maka saya, karena Bapak tidak mengajarkan saya, maka sekolah punya program yang namanya PKL. Saya di PKL kan ke PLN, sehingga tahu lebih banyak. Nah, Oke, Pak. Maksud saya, ini potongannya adalah ketika wirausaha tadi, maka mestinya dalam tanda petik sistem harus mengadopsi ada praktek wirausaha juga dong. Oke, sebentar, Pak. Sampai di sini kita akan sambung di berikutnya ya.
Nah, ini ada sesuatu yang menurut saya akan tanyakan lebih detail ya saudaraku. Sebelumnya subscribe dulu ya. Kita akan lanjutkan supaya nanti lebih fokus membicarakan link and match dari dunia pendidikan. Ya, pada titik kedua nanti kita akan bahas tentang apa yang harus dilakukan guru dan apa link and match yang harus dibangun oleh sekolah. Oke, dan termasuk dan juga link match dengan industri.